dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. A. Klarifikasi sumber daya alam. Semua potensi alam baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklarifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, non-hayati atau abiotik dan hayati atau biotik. Sumber daya alam berdasarkan potensinya, ruang, energi, dan materi. B. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sumber daya kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungnya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim. Disebut juga hutan musim, banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana. Hutan sabana terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Hutan rawa. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Hutan gambut. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Hutan lumut. Hutan lumut tersebar di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan sebagai berikut. Hutan konservasi, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah hutan kawasan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas dan diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan dan mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Papua Jawa. Selain itu, emas juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia berupa secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasotisme logam. Tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Bauksit. Bauksit adalah biji utama pembentukan aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida di Indonesia. Penambangan bauksit
terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultrabasa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Proses timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Judur, hingga Bingnan Darat, dan Sumatera bagian utara, dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan bisa memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Matrapura, Kalimantan Selatan. Mangan. Mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Riau, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekosistem. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 4,25 juta ha. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. Padang lamun. Lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain produsen primer, habitat biota, penangkapan sedimen, dan pendaur zat hara. Terumbu karang. Terumbu karang dalam bangunan kabur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu, dan alga berkapur. Sebanyak 18% luas terumbu karang. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia, berbagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Potensi dan persebaran sumber daya. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan kerja di lingkungan negara-negara ASEAN. Peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Malaysia, Thailand. Potensi pariwisata Indonesia antaranya wisata alam, budaya, dan buatan. Wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam.
baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Hal ini terdapat baik di wilayah perairan laut maupun daratan. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah wisata. Wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata MICE, wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional yang terbesar di 50 DPN. Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata nasional. C. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang menyelenggarakan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang multisektor, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang pekerja umum, bidang pertahanan, bidang perhubungan, bidang pertahanan, bidang teknologi satelit. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebagai berikut. Bidang energi dan sumber daya mineral, bidang keteknukliran, bidang perikanan dan kelautan, bidang pengolahan limbah, bidang perumahan, bidang pertanian. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kerakyatan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. 1. Pengkajian mengenai dampak rencana dan atau kegiatan. 2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha. 4. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Dokumen-dokumen AMDAL dapat menjadi dasar penetapan keputusan kerakyatan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kerakyatan atau ketidaklayakkan lingkungan hidup. Rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. D. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup
sosial ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup. Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, prinsip internalisasi biaya lingkungan, dan mekanisme insentif. Strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Anggota 21 Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam mencakup hal-hal berikut. Pelayanan masyarakat di bidang penegasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengolahan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan pemukiman dan sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu. Pengolahan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer, pengolahan bahan kimia beracun, pengolahan limbah bahan bahaya dan beracun, pengolahan limbah radioaktif, serta pengolahan limbah padat dan cair. Pengolahan sumber daya tanah yang memuat penatagunaan sumber daya tanah, pengolahan hutan, serta pengembangan pertanian di pedesaan dan pengolahan sumber daya air. Pengolahan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengolahan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. 2. Pencegahan penurunan dan peningkatan serapah karbon di bidang kehutanan. 3. Pemanfaatan energi terbarukan. 4. Diversifikasi bahan bakar. 5. Efisiensi dan konservasi energi.